Bagaimana potensi dan juga pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia? Robert Haryanto sudah punya data dan faktanya untuk Anda. Silakan Robert. Baik, terima kasih Sumi. Kita berbicara mengenai masa depan, tentunya kita harus berbicara mengenai energi baru dan terbarukan. Karena selama ini dari energi yang kita nikmati sangat bertumpu pada energi fosil dari berbagai jenis seperti dari batu bara, gas, dan juga minyak. Sedangkan energi baru dan terbarukan baru menyumbang sekitar 12,71% dari seluruh bauran energi yang kita nikmati saat ini. Sampai dengan tahun 2018, rasio elektrifikasi memang sudah mencapai 98,05%. Tetapi memang sangat ditunjang dari energi fosil yang dalam hitungan belasan tahun hingga hitungan puluhan tahun akan segera habis. Tidak dapat dibantah bahwa peningkatan dari produk domestik bruto dan juga peningkatan dari jumlah penduduk akan kemudian menambah beban pada energi yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Energi baru dan terbarukan akan menjadi solusinya. Tapi sejauh mana kemudian energi baru dan terbarukan sudah termanfaatkan dengan baik di Indonesia? Faktanya adalah sampai dengan tahun 2015, ini dari data yang saya dapatkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari 443.208 megawatt, sampai dengan tahun 2015 baru 8.216 megawatt yang termanfaatkan. Berarti rasionya hanya 1,8% dari seluruh potensi yang ada di Indonesia yang baru saja termanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian dari 443.208 megawatt dari mana saja kemudian sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Ada banyak sekali yang sudah kemudian mencoba untuk dimanfaatkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah dari panas bumi yang potensinya mencapai 29.544, tetapi sampai dengan tahun 2015 baru sekitar 4,9% yang baru dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada juga dari bioenergi. Ada potensi 32.000 lebih megawatt di sana, tetapi baru 1.671 atau 5,1%, masih sangat sedikit. Kemudian dari angin ada potensi 60.000 lebih megawatt, baru termanfaatkan 3.100 megawatt, yang berarti hanya 0,01%. Ini merupakan presentase yang cukup rendah jika dibandingkan dengan potensinya. Tapi ada juga air. Ternyata air adalah potensi sumber daya alam yang sudah termanfaatkan lebih banyak dibandingkan dengan potensi-potensi lain di Indonesia, di mana potensi dari air mencapai 75.000 lebih megawatt dan sudah termanfaatkan 4.800 lebih, berarti presentasenya adalah 6,4%. Ada juga presentase lain yang cukup rendah, yaitu gelombang laut yang baru kemudian termanfaatkan 0,002% dan juga mini dan micro hydro. Nah, faktanya adalah konsumsi energi masyarakat Indonesia akan terus bertambah. Saya katakan alasan utamanya adalah pertumbuhan produk domestik bruto dan juga pertumbuhan jumlah penduduk yang akan terus meningkat. Diprediksi di tahun 2025, 1,8 kali lipat akan kemudian bertumbuh dari konsumsi yang kita nikmati sekarang. Bayangkan, hampir 2 kali lipat energi yang kita butuhkan di tahun 2025 kurang dari 10 tahun dibandingkan dengan energi yang sekarang. Jawabannya adalah energi baru dan terbarukan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ini adalah konsumsi energi sekarang di Indonesia, di mana konsumsi kita, kebutuhannya adalah 166 MTOE. MTOE ini dalam bahasa Indonesianya akan kemudian menjadi satuan juta ton setara minyak. Kemudian dari mana saja energi tersebut dihasilkan? Di antaranya 46% dari minyak bumi, kemudian 23% dari gas bumi, dan 26% dari batu bara. Di mana porsi energi baru dan terbarukan dalam layar ini yang berwarna hijau, ini masih 5%. Sedangkan data yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dari Kementerian ESDM, sekarang energi baru dan terbarukan sudah menyumbang 12,71%. Tapi ini masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan 23% bauran energi baru dan terbarukan di tahun 2025. Nah, jika kita tetap bergantung pada energi fosil yang kita nikmati selama ini, maka ini adalah potensi yang dapat kita nikmati. Potensi-potensi yang masih tersisa dari energi fosil berasal dari minyak bumi, gas bumi, dan juga batu bara. Sampai sejauh mana dapat menghidupi kita? Di sini 3,6 miliar barel, tapi rata-rata produksinya 288 juta barel. Tapi kapan akan habis? Dalam 12 tahun akan habis. Kemudian gas bumi diprediksi dalam 33 tahun akan habis. Kemudian batu bara diprediksi dalam 82 tahun akan habis. Berarti ini adalah kemudian waktu yang dapat kita manfaatkan sebelum benar-benar energi fosil sudah habis dan harganya semakin mahal menjelang habis energi fosil dan kemudian tidak tersedia lagi yang dapat kita manfaatkan dengan baik. Kemudian apa saja menjadi sumber masalah? Kenapa energi baru dan terbarukan
terbarukan sampai dengan saat ini masih menemui kendala. Ada beberapa kendala, diantaranya adalah keterbatasan lahan yang menjadi masalah di sini. Kemudian ada juga dari biaya investasi yang besar. Karena kita tahu bahwa investasi energi baru dan terbarukan bukanlah investasi yang murah. Sehingga energi yang dihasilkan belum kemudian dilihat oleh masyarakat menyamai dengan energi fosil yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah di tahun 2017 mensubsidi 73,3 triliun rupiah untuk energi atau 4,4% dari pendapatan negara. Berarti kalau head to head, maka energi fosil memang masih dipandang lebih murah dibandingkan dengan energi baru dan juga terbarukan. Walaupun pemerintah telah menetapkan mekanisme fit-in tariff untuk kemudian memberikan insentif bagi mereka yang kemudian benar-benar mencoba untuk membangun energi baru dan terbarukan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.